Bapak Ibu hadirin yang dirahmati oleh Allah, izin saya menyampaikan kajian ini dengan kitab yang berbeda yang biasa kita pakai di Masjid Baitur Rahman. Kalau di Baitur Rahman saya pakai kitab Salalimul Fudola atau kitab Kifayatul Adqiya. Ini karangan daripada Syekh Zainuddin Al-Malebari. Matannya Syekh Zainuddin Al-Malebari pun adalah pengarang daripada kitab Fathul Mu'in, kitab yang fenomenal yang biasa dikaji dalam bahasan tentang fikih dan disyarahi oleh ulama Nusantara, yaitu Syekh Nawawi Al-Bantani. Namun di kesempatan kali ini insya Allah kita akan bahas kajian tasawuf ini melalui referensi kitab yang berbeda, namanya kitab Risalah Al-Mu'awanah. Kitab Risalah Al-Mu'awanah ini karangan daripada Al-Habib Abdullah bin Alawil Haddad. Ini yang biasa memang punya amalan, ada namanya ratibnya Ratibul Haddad, ada lagi namanya Ratibul Atos. Ratibul Atos itu adalah gurunya beliau gitu. Jadi gurunya daripada Al-Habib Abdullah bin Alawil Haddad itu namanya Al-Habib Umar. Al-Habib Umar Abdurrahman Al-Atos, guru beliau itu. Jadi kita bahasnya lewatnya lewat kitab Risalah Al-Mu'awanah. Nggak apa-apa berbeda Pak? Masalah ya? Intinya tetap sama. Insya Allah tetap kajiannya adalah kajian tentang ilmu tasawuf. Bapak hadirin yang dirahmati oleh Allah, ilmu ini adalah jembatan antara orang bisa meningkatkan amal dan kemudian meningkatkan keimanan, ketakwaan. Sampai berulang kali pun khotib dalam sholat Jumat, ittaqullah haqqa tuqati usi nafsi wa iyyakum bitaqwallah. Bapak berulang kali mendengar khotib takwalah kepada Allah, bertakwalah kepada Allah. Berapa kali Bapak hadir Jumatan sampai kapanpun tidak akan pernah meningkat keimanan, tidak akan pernah meningkat ketakwaan, melainkan ketakwaan itu meningkat, keimanan itu meningkat dilihat dari amal. Tetapi maaf, amal tidak akan pernah berkembang, tidak akan pernah meningkat ketika kadar keilmuan orang terbatas. Jembatan antara amal kemudian dengan iman adalah apa? Adalah ilmu. Amal tidak akan meningkat tanpa ada ilmu, ilmu tidak akan pernah meningkat tanpa kemudian apa? Mau belajar. Ulangi. Amal meningkat karena ilmu, keimanan, ketakwaan meningkat juga karena ilmu. Ilmu tidak didapatkan hanya sekedar menunggu dan menunggu. Makanya beliau baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan sebuah hadis yang istimewa. Seluruh ibadah itu potensinya adalah untuk melebur dosa, mengangkat derajat. Tapi ada hadis Nabi yang mengatakan bahwa 3 amalan istimewa berfungsi untuk melebur dosa dan kemudian mengangkat derajat.
apalagi buat bapak-bapak yang memang sudah masuk di masa pensiun. Mohon maaf, ada yang masuk masa pensiun? Hah? Ini jangan-jangan pensiun semua? Jangan-jangan pensiun semua? Toh ketika nggak pensiun masih produktif, kita nggak ada sempat untuk meramaikan masjid, kita nggak ada sempat untuk merapat ke rumah Allah. Tapi datang musim pensiun, alhamdulillah rajin di masjid. Tapi istimewa, masya Allah. Saya apresiasi buat bapak-bapak yang memang sudah masanya masa pensiun, amalannya 3 ini jangan ditinggalin. Kata beliau Rasul, ala adullukum ala ma yamhullah bihil khotoya wa yarfa'ud darajat. Maukah kamu aku tunjukkan tentang amalan yang mampu kemudian melebur dosa, wa yarfa'ud darajat, kemudian naikin derajat, naikin kedudukan, naikin pangkat. Bapak nggak usah nyari kemana-mana, yang masih produktif kerja nggak usah nyari asihan kemana-mana. Tahu asihan, Pak? Datang ke paranormal ini, tolong dong katanya, angkat aura saya. Aura mana, Pak? Aura kasih mau diangkat? Nggak perlu nanya ke paranormal minta diangkat auranya dong, nggak usah. Bapak nggak usah kemudian simpan jimat ini, jimat itu dan lain sebagainya. Ngapain? Nggak usah kemudian Bapak berupaya untuk naikin derajat, sogok sana, sogok sini. Nggak usah, Pak. Apa? Nabi ngasih bocoran ke kita. Kalau kemudian mohon maaf Allah katakan bahwa orang-orang beriman itu pangkat yang paling tinggi adalah muttaqin, tapi prosesnya yang ini. Kata beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amalan yang mampu melebur dosa, ngangkat derajat. Dosanya tidak ada, derajatnya mesti ditaikin, Pak. Tapi maaf, ketika dosanya masih numpuk, Bapak maksa untuk pengen naik juga nggak kesampaian. Makanya tolong koreksi diri kita. Di 2022 Anda ingin kemudian naik derajat, Anda ingin diberikan kemudahan oleh Allah. Kalau saja dosa kita masih banyak, numpuk melekat, maka derajat itu nggak bakalan diangkat-angkat oleh Allah. Kenapa? Tertutup dengan dosa-dosa kita. Mana kata Nabi? Isbagul wudu indal makari. Amalan yang berfungsi melebur dosa, mengangkat derajatnya orang itu adalah isbagul wudu indal makari. Biasakan dawamul wudu. Biasakan memiliki wudu dalam kondisi apapun, bukan cuma hendak sholat, bukan cuma hendak taklim, bukan cuma hendak membaca Al-Quran, tetapi dalam kondisi apapun kita jaga wudu. Mau tidur punya wudu, mau berangkat kerja punya wudu, berangkat jalan ke pasar punya wudu. Kenapa? Wudu ternyata berfungsi, kata Nabi, menghapus dosa kemudian mengangkat derajat. Orang yang wajahnya sering terbasuh dengan air wudu, maka cahayanya luar biasa. Cahaya orang yang terkena air wudu mungkin sebagian orang menganggap biasa-biasa saja, tetapi Allah melihat kita adalah orang yang penuh dengan apa? Penuh dengan kebersihan. Cahayanya memancar dari wajahnya orang-orang yang ahli wudu. Apalagi bicaranya mau punya keturunan anak yang soleh dan solehah. Ustaz Muiz sudah menikah belum? Belum. Nih, kalau memang kita ingin punya anak keturunannya soleh dan solehah, tapi caranya salah mendatangi istri, maaf, wudu dulu. Anak yang soleh dan solehah terlahir daripada orang tua yang selalu menjaga kesucian. Mendatangi ahlinya, mendatangi istrinya, dia punya wudu, maka luar biasa. Kelak lahir anak keturunan yang soleh dan solihah dari bapak-bapak yang menjaga wudu saat berhubungan dengan istrinya. Bagul wudu indal makari.
Ini amalan-amalan ahli sufi, Pak. Kemudian yang nomor ketiga apa? Yang nomor ketiga wa kasratul khuta ilal masjid. Perbanyak langkah menuju masjid. Pak, yang namanya masjid kita ini masjid yang memang sarananya namanya sarana berjuang, sarana berjihad. Ya, sebagai perkenalan kayaknya mungkin juga belum pada punya kitabnya kan saja. Belum pada punya kitabnya, kita sedikit perkenalan lah. Nanti kita bahas tentang biografi pengarang kitab, insya Allah gitu. Pelan-pelan nanti kita akan masuk ke pengarang kitab. Nah, ini sebagai perkenalan aja dulu. Wa kasratul khuta ilal masjid. Pertanyaan saya, Bapak mau berjuang di jalan Allah, sekarang kendaraannya mana? Mau berjuang di jalan Allah, kendaraannya partai. Mohon maaf Pak, saya bukan nggak percaya. Mau sampai kapanpun Bapak berjuangnya berjuang lewat partai ya susah. Ideologinya ya sudah ideologi partai. Sekalipun Bapak pernah mondok, pernah nyantri, jadi ustadz, jadi kiai, masuk kemudian ingin berdakwah, medianya media partai, nggak nemu Pak. Bapak mau berdakwah kemudian mau pakai organisasi apa? Mau pakai kendaraannya kendaraan apa? Saya bilang kullu hizbin bima ladaihim parihun atau parihin. Setiap kelompok, setiap golongan memang bertujuan membesarkan kelompoknya sendiri, membesarkan golongannya sendiri, dan bahkan itu susah untuk orang murni menyampaikan kebenaran. Mesti ada kepentingan kelompok dan golongan. Bapak sekarang mau kendaraannya apa untuk mau berdakwah di jalan Allah? Saya katakan masjid adalah kendaraan saya untuk berjuang di jalan Allah. Di saat diceritakan dalam sebuah hadis, ada orang yang ketika menjembat Sirotol Mustaqim secepat kilat Pak. Ada orang yang menjembat Sirotol Mustaqim itu, maaf, sekejap mata, sekedip mata. Ada orang yang kemudian menjembat Sirotol Mustaqim seperti halnya orang yang terbang, seperti burung yang terbang. Ada orang yang ternyata maaf, ketika disuruh jembat Sirotol Mustaqim, dia tidak mau menjembat Pak. Dia merasa khawatir jembatan Sirotol Mustaqim tidak mampu dia lewati. Dia duduk di pinggirnya sambil menunggu pertolongan Allah. Apa yang terjadi? Tiba-tiba ada masjid datang ke hadapannya. Saat ketika masjid itu datang ke hadapannya, masjid itu memanggil, "Hei jemaah MRJ, hei jemaah Masjid Raudatul Jannah, yuk masuk kemari, kita jembat Siratal Mustaqim." Ya Allah Rabbi, masjid itu datang di tengah-tengah orang yang khawatir menjembat Siratal Mustaqim. Masjid itu panggil mereka, orang-orang yang pernah berjamaah di dalamnya. Apa yang terjadi? Masuk semua jemaah ke dalam masjid. Ternyata masjid dengan izin Allah menjembat Siratal Mustaqim, kendaraannya masjid Pak. Maka berbahagialah wa kasratul khuta ilal masjid, mereka yang mau memperbanyak langkahnya menuju masjid. Pak, jujur, kendaraan kita menghadap kepada Allah, saksi perjuangan kita di jalan Allah itu masjid. Omong besar Bapak ketika berkata kita nih orang kaya, tapi nggak ada yang kita tempelin harta kita di masjid. Omong besar Bapak ketika memang Bapak orang kaya, tapi maaf, granit masjid gak pernah kita ikut. Omong besar kita adalah orang yang mampu, orang yang kaya, tapi maaf, tidak ada sumbangsi untuk rumah Allah. Man bana masjidan banallahu baitan fil jannah. Jaminannya orang yang membangun masjid, Allah bangunkan rumah di surganya Allah. Kalau Bapak tidak mau kemudian berjuang lewat masjid, saya tanya, mau lewat apa?
Manusia itu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala diberikan kesempatan, diberikan potensi yang sama untuk bertemu dengan Tuhan, untuk bertemu dengan Allah. Kalau malaikat ternyata memiliki modal untuk bertemu dengan Allah setiap waktu, setiap saat, apa modalnya? Modalnya adalah sayap. Silahkan lihat di kajian kitab namanya Hasyiah Al-Bajuri, karangan Syekh Imam Al-Bajuri tentang bahasan fikih bab sholat. Itu kitab fikih, matannya namanya Takrib, kemudian matannya disarahin namanya Fathul Qorib, Fathul Qoribnya disarahin lagi namanya Hasyiah Al-Bajuri. Matan disarahin, sarah disarahin, namanya Hasyiah, Hasyiah Al-Bajuri gitu. Dalam Hasyiah Al-Bajuri bab tentang sholat dikatakan, manusia ini punya potensi untuk bertemu dengan Tuhannya setiap waktu, setiap saat, sama halnya seperti malaikat. Malaikat punya modal. Apa modalnya, Pak? Sayap. Dikatakan ada malaikat yang memiliki 2 sayap bertemu dengan Allah, ada malaikat yang memiliki 3 sayap. Sayap kiri kanan berarti 2. Kalau yang 3 kiri kanan sama tengahnya. Kemudian kalau 4 berarti kiri kanan 4. Malaikat ada yang punya sayapnya 2, ada yang punya sayapnya 3, ada yang punya sayapnya 4. Mereka bertemu Allah secepat kilat menghadap kepada Allah. Ternyata manusia pun oleh Allah diberikan potensi sama untuk bertemu dengan Tuhannya. Apa coba? Sholat 5 waktu. 2 rakaat sholat subuh yang tadi kita lakukan, kita nggak butuh pakai sayap 4 untuk bertemu dengan Allah di waktu subuh, Pak. Cukup 2 sayap kita kepakan. 2 rakaat sholat subuh mampu kita mendekatkan diri kepada Allah. Ketemu nanti sholat maghrib, kita sama dengan sayapnya malaikat yang punya sayap 3. Ketemu zuhur, ketemu asar, ketemu isya, butuh sayapnya sayap 4. Maka kalau ada orang yang bertanya, kenapa sih yang namanya subuh itu kok sholatnya cuma 2 rakaat? Padahal kita baru bangun, kayaknya masih apa? Masih kondisinya segar bugar. Saya bilang, cukup hanya 2 rakaat sholat saja, cukup 2 sayap saja untuk kita bertemu dengan Allah di waktu subuh. Ringan. Berbeda dengan zuhur, berbeda dengan asar. Kadang zuhur berat, kebanyakan tanggungnya, Pak. Tanggung ini, tanggung itu, dan lain sebagainya. Makanya maaf, nggak cukup hanya dengan 2 sayap, nggak cukup hanya dengan 2 rakaat, mesti dengan 4 rakaat orang bertemu dengan Allah. Maksudnya kan sama juga, berat-berat juga. Ya, kalau nggak khusyuk di rakaat pertama, mungkin bisa di rakaat kedua. Kalau kagak khusyuk di rakaat kedua, mungkin ada kesempatan di rakaat yang ketiga, Pak. Kalau kagak khusyuk di rakaat yang ketiga, mungkin ada kesempatan rakaat yang keempat. Tapi di waktu sholat subuh, Bapak harus khusyuk hanya dengan 2 rakaat. Mikirin apa? Wong sarapan belum, ngopi juga belum, gitu kan? Tambah juga harinya hari Sabtu lagi, mau kemana gitu. Kalau kagak khusyuk juga 2 rakaat subuh kelewatan. Harinya hari Sabtu, harinya hari Minggu, kok kagak ketemu sama khusyuk? Ya Allahu Rabbi. Ditambah tadi bacaannya panjang-panjang. Apa gara-gara panjang kagak khusyuk mungkin? Gara-gara kepanjangan nih Ustadz Muiz nih. Jadi kagak khusyuk, kapan kelarnya nih sholat gitu kan? Ya Allah. Allah ternyata memberikan kepada kita sarana yang sama, kesempatan yang sama untuk bertemu dengan zatnya lewat sholat 5 waktu. Sama halnya seperti malaikat bertemu dengan Allah dengan sayapnya, kita bertemu dengan Allah lewat sholat 5 waktu. Makanya orang yang hidupnya tidak disiplin sholat 5 waktu itu susah.
Yang hidupnya nggak disiplin sholat 5 waktu tuh nggak bakalan temu ketenangan, kenyamanan, kedamaian tuh nggak usah. Bapak mau kayak gimana pun ketika sholatnya nggak disiplin, maka ruhani kita tuh rapuh. Disiplinlah awal waktu sholat berjamaah, maka niscaya hubungan kita dengan Allah tuh baik. Kenapa? Setiap kali Allah panggil kita datang, kita menghadapnya, lewat sholatlah orang bisa bertemu dengan Tuhannya. Nomor ketiga, apa coba? Keistimewaan orang melangkah ke masjid, setiap langkahnya bernilai pahala. Yang nomor ketiga, wantidharu sholat ba'da sholat, nungguin sholat sehabis sholat. Jadi amalan yang paling utama buat kita yang memang sudah pensiun, gak ada lain Pak. Apa coba? Nungguin sholat sehabis sholat. Sekarang saya mau tanya sama bapak-bapak, nungguin apa kita ngaji sekarang? Mesti nungguin waktunya waktu suruk kan? Nungguin waktunya waktu suruk, nungguin waktunya waktu tulu. Tapi maaf, ketika nanti berbunyi itu cuma sekedar tanda habisnya waktu subuh, belum bisa melakukan sholat suruk. Tungguin 10 menit kemudian baru lakukan sholatnya, sholat suruk. Jadi kalau pertanda tadi nanti kemudian bel bunyi atau alarm bunyi, itu hanya sebatas menunjukkan akhir waktu sholat subuh. Boleh melakukan sholat suruk, sebab diantaranya sholat yang diharam dilakukan adalah sholat ba'da subuh sampai matahari kemudian naik ukuran sepenggala alias satu tumbak. Wa kasratul khuta ilal masjid. Kemudian yang nomor ketiga tadi apa? Wantidharu sholat ba'da sholat, nungguin sholat sehabis sholat. Makanya berbahagialah kita yang hidup sekarang menjadikan masjid itu sebagai sarana berjuang. Bapak tidak perlu turun ke Palestina, nggak perlu turun ke Syria, nggak perlu kemudian ke Timur Tengah Pak. Lihat bagaimana kata Allah di dalam At-Taubah ayat 122, kata Allah, wa makanal mu'minuna liyanfiru kafah. Tidaklah semua orang beriman itu berangkat ke medan perang. Tidaklah semua kita itu turun ke medan perang. Ini Allah yang bilang, padahal Nabi ketika ajak sahabatnya untuk berperang nggak boleh nolak. Tapi Allah katakan tidak semuanya orang berangkat ke medan perang. Falaula nafarom min kulli firqatin minkum ta'ifatun liyatafaqahu fiddin. Tidaklah semua orang beriman berangkat ke medan perang, melainkan sisakan sebagian di antara mereka untuk belajar ilmu agama Allah. Saya tanya, kita ada perang nggak sekarang? Ada perang nggak? Pertanyaannya, kalau nggak ada perang mau ngapain? Perangnya kita tidak ada Pak. Yang ada sekarang ternyata kita sibuk dengan pekerjaan, kita sibuk dengan urusan keluarga, kita sibuk dengan urusan anak-anak, kita sibuk dengan urusan lingkungan. Bolehlah Bapak sibuk dengan urusan apapun, urusan kerjaan, dan itu silahkan Bapak sibuk untuk urusan itu. Tetapi saya minta, tidaklah semua waktu kita habiskan untuk urusan keluarga. Tidaklah semua waktu kita sibukkan untuk urusan kerjaan. 1 minggu putaran 168 jam, 24 dalam 1 hari 1 malam, berarti seminggunya 168 jam. Ya luangkan barang 1 hari saja untuk kita senantiasa wakafkan waktu kita di jalan Allah. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibun. Anda tidak akan memperoleh kebaikan yang sempurna, kata Allah, sebelum kita mewakafkan, menginfakkan apa yang paling kita cintai. Sahabat Abu Tolhah, sawahnya, kebun kurmanya, tanahnya, ladangnya
hektaran untuk berjuangan di jalan Allah, sampai pelebaran masjid, termasuk juga makam-makam pemakaman di pinggiran Masjid Nabawi itu kebanyakan tanahnya milik Abu Thalhah. Hektaran dipakai berjuang ilmu agama Allah, dipakai berjuang di jalan Allah. Kita ada yang habis sampai hektaran? Enggak. Kita ada yang habis sampai kemudian miliaran? Enggak. Ada yang habis sampai ratusan juta? Mungkin ada. Tapi lihat, mereka yang memiliki harta berjuang dengan hartanya, mereka yang memiliki kemudian ladang berjuang dengan ladangnya, investasinya dengan hartanya. Kita Pak di musim pensiun boro-boro mikirin investasi, di masanya masa Covid boro-boro mikirin aset. Terus mau ngapain kita? Nggak ada sarana berjuang kita. Apa coba? Sarana berjuang kita, wakafkan waktu yang kita punya, wakafkan waktu yang kita miliki untuk kita fokus belajar ilmu agama Allah. Tidaklah semua orang ke medan perang, tetapi sisakan sebagian di antara mereka untuk belajar ilmu agama Allah. Tuh Allah katakan begitu. Bahkan luar biasa, dalam bab zuhud di kitab Riyadhus Shalihin, kalau tidak salah nomor hadis ke-12, bab zuhud. Ini Nabi itu luar biasa. An Abi Hurairah radhiyallahu an sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Hadis ini riwayat Imam At-Tirmidzi. Apa kata beliau Rasul? Ala innad dunya mal'unatun wa mal'unun ma fiha illa dzikrallah wa ma walahu wa aliman au muta'alliman. Ala innad dunya mal'unatun. Kata Rasul, dunia ini terlaknat, dunia ini terkutuk. Wa mal'unun ma fiha, terkutuk juga apa yang ada di dalamnya. Ini Nabi yang ngomong Pak. Dunia ini dalam bab zuhud dikatakan adalah tempat yang hina, tempat yang tercaci, tempat yang tercela. Ini dikatakan dalam bab zuhud oleh Rasul. Ternyata apakah semuanya? Wa ma fiha, termasuk yang di dalamnya pun terkutuk. Ada yang dikecualikan? Tidak. Yang dikecualikan cuma dua. Illa dzikrallah wa ma walahu, kecuali aktivitas zikir kepada Allah. Bapak yang ketika Bapak ada di bumi ini, ada di dunia ini, tidak pernah lepas disiplin sholat 5 waktu, tidak pernah lepas hati kita berzikir mengingat Allah. Illa dzikrallah, majlis zikir dicari, majlisnya majlis sholawat dicari, majlisnya majlis halakoh ilmu dicari, halakoh kemudian maulid, halakoh yasina, halakoh tahlila, kumpulan-kumpulan yang isinya zikrullah, mengingat kepada Allah, majlis taklim, majlis sholawat. Bahkan yang paling hebat, innalillahi malaikatun sayyahina fil ar, bahwa maaf, di bumi ini Allah memiliki malaikat yang namanya malaikat sayyahin. Nih malaikat sayyahin ini bukan kolektor, kerjaannya keliling. Ngapain keliling malaikat? Dia datang ke majlis-majlis zikir, dia datang ke majlis-majlis sholawat, manakala di dalamnya ada hamba Allah yang bersolawat kepada Rasul. Malaikat ini foto Pak wajahnya. Bapak pernah dipoto nggak? Sama malaikat pernah nggak? Malaikat nggak tahu pakai handphonenya handphone apa. Yang jelas malaikat datang ke majlis-majlis zikir, dia foto cekrek. Saat kemudian malaikat itu foto wajah kita, disampaikanlah kepada Rasulullah, wahai Muhammad, ini adalah umatmu yang membaca solawat kepadamu, membaca salam kepadamu.
Semakin sering foto kita, wajah kita dihadapkan oleh malaikat kepada Rasul, maka semakin dikenal kita oleh beliau Rasul. Ya Allah, ngomong ingin dapat syafaat dari Rasul, ngomong ingin dapat syafaat dari baginda Nabi di akhirat. Baca sholawat aja haram, kebangetan. Baca sholawat aja nggak mau, kelewatan. Mau ngapain? Yang diharapkan di akhirat tuh cuma dua, Pak. Satu, ampunan Allah. Yang nomor kedua, syafaat Nabi. Bapak mau punya amal sebanyak apapun, seabreg-abreg punya amal, tapi maaf, apakah yang namanya amalan itu apa? Ada bekasnya? Nggak ada, Pak. Di hadapan Allah tuh ternyata yang namanya amal untuk menutupi kenikmatan, bayar anugerah Allah, nikmat bernapas aja kagak cukup. Musim Covid, Pak, maaf, oksigen naik kagak? Musim Covid harga oksigen naik, Pak. Saya tanya, Pak, itu nikmat kita menghirup udara segar di masa sebelum Covid berpuluh-puluh tahun, dari mana, Sobat? Bayarnya mahal nggak? Betapa mahalnya kesehatan, cuma nikmat napas itu istimewa. Anugerah Allah yang Allah berikan kepada kita, bernapas gratis, Pak. Hidup tinggal di buminya kita gratisan, Pak. Ais masih tak, silahkan Anda hidup sesukamu. Oleh Allah nggak dilarang, ngapain silahkan. Tetapi hebatnya di sini, ibadah yang kita lakukan ini sebagai bentuk rasa syukur terhadap anugerah Allah. Kalau beli surganya Allah maka gak bakalan nyampe. Kenapa jadi kagak nyampe? Yang namanya fasilitas surga sudah bukan lagi bintang 5, bintang 4, Pak. Bisa-bisa bintang 7. Puyer bintang 7. Fasilitas Allah yang Allah berikan kepada penduduk ahli surga sudah bukan bintang 5 lagi hotelnya, Pak. Lah satu hari di hotel bintang 5 aja, Pak, 700.000 sampai 1.200.000 cuma satu hari doang, Pak. Bapak mau tinggal kemudian di surga berapa lama? Mau tinggal di surga kita abadal abidin selama-lamanya, khalidina fiha. Tuh, liatin. Gratis. Pakai sholat 5 waktu yang kagak khusyuk. Pakai ngaji yang kadang-kadang ada waktu, yang ngaji nggak ada waktu ya kagak ngaji, begitu. Nggak ketemu, Pak. Makanya Masya Allah, orang ketika nggak berharap kemudian kepada Allah lewat ampunannya, nggak bakalan bisa masuk. Di surga itu khusus mereka untuk yang dapat ampunan Allah, khusus mereka yang kemudian dapatnya syafaat Rasulullah. Makanya perbanyak istighfar, perbanyak sholawat, perbanyak istighfar, perbanyak sholawat. Insya Allah deh, urusan nanti di akhirat surga insya Allah bagian kita. Tetapi yang terpenting, dunia ini adalah sarana berjuang kita, Pak. Dunia dan isinya mal'unah. Ada yang tidak dihinakan oleh Allah? Ada. Illa dzikrullah, zikir kepada Allah. Nomor kedua apa? Wa aliman wa muta'aliman. Orang yang memposisikan dirinya masuk kepada dua kelompok orang, Pak. Wa aliman, kalau Bapak mampu jadi alim, jadilah alim, jadi guru, Pak. Nggak mampu kemudian jadi guru, ya jadi murid, Pak. Bapak nggak mampu jadi murid, ya jadi guru. Nggak jadi guru, ya jadi murid. Jangan hidup tuh sombong, angkuh bahwasanya yang namanya orang ketika sudah gelarnya profesor, gelarnya doktor, MA, S1, S2, ini mohon maaf sekali, S1, S2, gelar doktor, gelar profesor itu hanya jamin urusan dunia kita. Tetapi di akhirat Allah nggak andalkan itu. Nih kadang orang saking cerdasnya nggak mau duduk di halakoh majlis taklim. Karena memang apa? Ustadz yang nyampein, mohon maaf, pangkatnya juga jauh dari dia. Sampai begitunya orang, Pak. Ketika sampai begitu, tertutup hidayah, Pak. Wa aliman au muta'aliman, jadi alim, Pak, kalau bisa. Dan kalau bisa, saya bilang sama Bapak sekarang,
anak kita tolong diprogram. Dari sekian banyak anak, ada satu saja yang kita fokuskan untuk jadi ustadz, ada yang kita fokuskan jadi guru. Jangan semuanya kerja. Harus dibagi, Pak. Ada sebagian anak kita yang fokus belajar ilmu agama Allah. Kenapa? Kemuliaan menjadi guru itu istimewa. Mungkin boleh dibilang penghasilannya kagak ada. Orang bilang masa depannya kurang cerah. Orang bilang urusan yang namanya rezeki mah Allah yang ngatur, Pak. Ketika manfaat hidup untuk orang banyak, istimewa, Pak. Jadiin anak kita salah seorang guru saja dari sekian banyak anak. Kenapa? Aliman atau muta'aliman. Orang jadi alim atau muta'alim, insya Allah luar biasa. Istimewa di hadapan Allah. Jadi ketika dunia semuanya terlaknat, semuanya terkutuk, kecuali yang dua ini, illa zikrullah, orang yang zikir kepada Allah, kemudian alim dan muta'alim. Makanya yuk jadikan masjid ini sarana untuk kita berjuang di jalan Allah. Saya bilang tidak semua waktu kita habiskan untuk urusan kerjaan. Minimal ada 1 jam saja, baik di hari Jumat, hari Sabtu, hari Minggu, 1 jam saja kita pakai untuk belajar ilmu agama Allah. Kenapa? Jembatan antara amal, jembatan antara iman dan takwa, jembatannya adalah ilmu. Nggak ada ilmu, sulit orang meningkatkan amal. Nggak ada ilmu, sulit orang untuk senantiasa meningkatkan ketakwaan. Bapak hadirin yang dirahmati oleh Allah, Syekh Zainuddin Al-Malibari, pengarang kitab Fathul Mu'in, pengarang kitab namanya Salalimul Fudola. Habis waktu subuh. Beliau katakan ilmu yang memang fardu ain, yang wajib kita kaji itu adalah wa ta'allaman ilman yusahihu ta'atan wa akidatan wa muzakkil qalbi uskula. Pak, kajilah ilmu yang fungsinya yusahihu ta'atan, mengesahkan ibadah, meluruskan ibadah. Nomor kedua, wa akidatan, meluruskan akidah. Nomor ketiga, wa muzakil qalbi, dan mampu membersihkan hati. Ulangi, ini ilmu namanya ilmu syariat. Ilmu syariat yang hukumnya fardu ain, kata Syekh Zainuddin Al-Malibari, ada 3. 1 yang berfungsi mengesahkan ibadah. Nomor kedua berfungsi meluruskan akidah. Nomor ketiga wa muzakil qalbi, membersihkan hati. Dikatakan hadhihi salasah fardu ainin. 3 ilmu ini kata beliau tuh fardu ain. Makanya saya tidak berbangga-bangga ketika ada orang yang mengkaji kitab kajian Ibnu Katsir, kajian kitab Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Tinggi sekali, Pak, kajiannya. Kemudian kajian kitab-kitab sejarah, khulasoh ini, khulasoh itu. Ya Allah, Pak, kajian yang paling mendasar yang hukumnya fardu ain ini 3. Mana yang 3? 1, berfungsi meluruskan ibadah, namanya ilmu fikih. 2, berfungsi untuk meluruskan akidah, namanya ilmu tauhid. Kemudian yang nomor ketiga, untuk kemudian membersihkan hati, namanya ilmu tasawuf. Ilmu tasawuf ini ilmu apa disebutnya? Ilmu adab. Ilmu adab alias ilmu akhlak itu adalah ilmu tasawuf. Beliau bilang, inna tasawufa kulluhu lahwal adab.
seluruh tasawuf intinya adalah adab, intinya adalah budi pekerti. Bagaimana hati agar selalu tenang, bagaimana bisa khusyuk, bagaimana orang itu bisa waro, bagaimana dia bisa taat, qanaat, bagaimana orang terhindar dari sifat riya, kemudian ujub, takabur, sombong, sum'ah dan lain sebagainya. Itu nggak ada lain. Kajiannya apa, Pak? Kajiannya tasawuf. Ini jangan-jangan kita belum nyampe ke tasawuf, baru tasanggup. Gitu. Nggak nyampe kita ke tasawuf nih, Bung. Masih tasanggup ini, jangan-jangan ini. Pak, fikihnya tolong dibenahin, kemudian ilmu tauhidnya tolong dibenahin. Kenapa? Hukumnya fardu ain. Yang namanya fikih itu namanya kajian tentang keislaman. Ilmu tauhid namanya kajian tentang keimanan. Sedangkan ilmu tasawuf, ilmu adab itu kajian tentang ihsan. Dalam hadis Jibril dikatakan agama itu dibangun tuh 3 tadi, iman, Islam, sama apa? Sama ihsan. Kalau Bapak cuma kenal iman, Islam, sama ihsan, nggak kenal kajiannya, ya nggak naik-naik. Bapak punya iman nggak naik-naik, wong akidahnya nggak pernah dikaji, tauhidnya nggak pernah dikaji, Islamnya nggak meningkat, kemudian karena memang fikihnya juga nggak belajar, apalagi bicaranya ihsan, ilmu adab. Dari dulu sampai sekarang adabnya nggak berubah-berubah, gitu. Karakternya masih karakter buruk. Kenapa? Ilmu tasawufnya dia nggak kaji. Ihsan, Pak, penting. Seorang alim sekelas daripada ulama besar, ini namanya Syekh Abdullah bin Alawil Haddad. Beliau oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika umur 4 tahun kena penyakitnya penyakit cacar. Saking kena penyakit cacar, beliau tuh naudzubillah min dzalik, luar biasa ini. Tapi memang itulah sayangnya Allah. Allah menunjukkan kepada kita bahwa yang namanya belajar ilmu agama itu tidak terbatasi dengan apa? Dengan kekurangan fisik, Pak. Syekh Abdullah bin Alawil Haddad umur 4 tahun, di masa kecilnya dia sudah kena penyakit cacar yang luar biasa sampai mengakibatkan kedua mata beliau buta. Kedua mata beliau itu tidak melihat, Pak. Tetapi inilah cara Allah menjadikan beliau itu orang yang hebat. Umur 4 tahun matanya, Pak, mohon maaf, gak melihat. Tapi berapa kitab karangan beliau? Sekelas beliau itu sampai dikatakan kata para ulama, beliau itu sama kayak Ibnu Hajar. Padahal Ibnu Hajar itu para pendahulunya. Beliau tuh hebat, luar biasa dengan keterbatasannya. Tapi kemudian dia menjadi ulama hebat, disebutnya saja mujaddid, pembaharu. Beliau lihat, beliau hidup tuh di tahun 1624 Masehi atau 1044 Hijriah. Kemudian wafat beliau di tahun 1712. Jadi umur beliau itu berapa? Umur beliau itu 89 tahun. Berbeda dengan gurunya. Siapa gurunya? Al-Habib Umar. Al-Habib Umar Abdurrahman Al-Atas, beliau itu hidupnya di tahun 992 sampai 1072. Jadi selisihnya sama beliau itu 28 tahun. Jadi gurunya selisihnya sama beliau itu 28 tahun. Gurunya itu wafat di usia 80, kemudian beliau itu wafat di usia 89. Ini kedua-duanya guru dan murid. Gurunya Syekh Al-Habib Umar Abdurrahman Al-Atas, beliau matanya pun buta. Gurunya matanya pun buta. Kemudian muridnya matanya pun buta. Tetapi hebatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala begini.
Ketika Allah katakan innas sam'a wal basara wal fuada kullun ulaika kana anhu mas'ula. Sesungguhnya penglihatan, pendengaran, hati kelak oleh Allah akan dipertanggungjawabkan di hadapannya. Selama orang, Pak, mohon maaf, memiliki mata, memiliki telinga, memiliki hati, dia akan tetap bisa ketemu dengan hidayah Allah. Boleh dibilang matanya kemudian bisa melihat, telinganya bisa mendengar, tapi kalau hatinya tertutup, mohon maaf Pak, terkunci hidayah. Matanya boleh dibilang, mohon maaf, tidak melihat, tapi kemudian telinganya bisa mendengar, hatinya terbuka hidayah, maka insya Allah akan terbuka hidayah buat dia. Matanya tidak melihat, telinganya tidak mendengar, hatinya masih bisa kemudian berfungsi, orang terbuka hidayah daripada Allah. Yang repot, matanya nggak melihat, kemudian telinganya nggak mendengar, Pak, ditambah kemudian apa, Pak? Hatinya tertutup. Naudzubillah summa naudzubillah min dzalik. Keajaiban yang Allah berikan, anugerah yang Allah berikan kepada dua orang guru dan murid, aliman au muta'aliman. Al-Habib Abdullah bin Alawil Haddad, Al-Habib Umar Abdurrahman Al-Atas. Beliau dua-duanya orang yang oleh Allah ditutup pandangan matanya, ditutup penglihatan lahiriahnya, tetapi maaf, pandangan batinnya nembus, Pak, sampai kitab apapun, Masya Allah. Makanya nggak ada halangan untuk orang belajar ilmu. Hari ini halangan Bapak cuma waktu. Halangan Bapak itu cuma waktu. Mata kita masih berfungsi, telinga kita masih berfungsi, hati kita masih berfungsi. Kenapa belum juga bisa hadir di majelis taklim? Ya Allah, Rabbi. Sekelas ulama seperti beliau, matanya nggak ngelihat, tapi belajar tidak pernah ada alasan untuk mereka. Kita yang semuanya serba normal, tetapi waktu yang kagak ada, Masya Allah, jauh dari majelis taklim, Pak. Mau sampai kapan terbuka hidayah daripada Allah? Ini guru-guru kita yang mau kita kaji sekarang, mereka orang-orang yang luar biasa. Karena keterbatasan pandangannya, oleh Allah justru diberikan kemuliaan. Beliau keturunannya adalah keturunan orang-orang yang baik. Bahkan beliau ketika kemudian beliau bermukim di mana? Bermukim di mana? Di Yaman. Beliau tuh memang aslinya tuh tinggal di Yaman, di daerah namanya perkampungan Suber. Suber itu pinggirannya pinggiran kota Tarim. Apa kenal kota Tarim? Ya Tarim, ya Tarim, gitu. Itu Tarim itu adalah apa? Adalah negerinya para wali-wali Allah. Tarim negerinya para wali-wali Allah. Makanya siapa yang ingin memang betul-betul berziarah ke sana, itu bolehlah sekali-kali, kalaupun memang ada waktu, ke negeri wali-walinya Allah. Para ulama-ulama besar turunnya dari sana kok. Kayaknya kalau bukan apa, bukan memang wasilah Tarim, mungkin nggak nyampe ke kita para ulama hebat, Pak. Mereka semua jebolannya jebolan Tarim, Pak. Yaman tuh Masya Allah, yang memang penuh dengan keberkahan atas doa Nabi. Itu Nabi yang selalu berdoa untuk Yaman, negeri Sam dulu itu kan. Gitu. Ya Allah berkahi Sam. Sahabat bilang, Najd ya Allah, Najd ya Rasul. Kata Nabi bilang, ya Allah berkahi Sam. Ada lagi sahabat yang bilang, Najd ya Rasul. Nabi, ya Allah berkahi Sam. Sam itu apa? Yaman. Gitu. Kenapa Najd tidak didoa? Kemudian Nabi tidak didoakan. Najd itu ya Saudi Arabia. Saudi Arabia itu namanya Najd, waduh. Makanya sampai sekarang banyaknya perbedaan, perdebatan segala macam, terlalu banyaknya di mana? Di Najd. Makanya di sini istimewanya kota Tarim itu, insya Allah siapa yang berkesempatan untuk ziarah, beliau itu di Tarim. Nah, beliau
Ini saat beliau wafat. Ini kesaksian daripada wali. Silahkan dibuka di lembaran. Di lembaran situ itu ada kesaksian Al Habib Umar bin Zain bin Smith. Bukan siapa? Bukan Habib Bahar nih. Itu. Al Habib Umar bin Zain bin Smith radhiyallahu anhu mengatakan bahwa seseorang yang hidup sejaman dengan Al Habib Abdullah Al Haddad radhiyallahu anhu bermukim di Mekah. Dia bermukim di Mekah nih, Al Habib Zain ini. Nah, sehari setelah Al Habib Abdullah bin Al Haddad wafat, dia memberitahukan kepada sejumlah orang bahwa semalam beliau itu sudah wafat. Jadi sebelum beliau wafat tuh ternyata Habib Zain sudah tahu bahwa beliau sudah wafat. Kenapa sebabnya? Karena beliau itu ketika ditanya dari mana dia mengetahuinya, ia menjawab, tiap hari siang, malam, sore saya melihat beliau selalu datang bertawaf mengelilingi Ka'bah. Itu kata Habib Zain bin Smith ini bilang, itu tiap hari, tiap waktu, sore, pagi, siang, malam ada terus tuh beliau. Al Habib Abdullah bin Alawil Haddad tuh selalu tawaf mengelilingi Ka'bah, ada terus. Maka Al Habib Zain ini tahu sepertinya beliau hari ini wafat. Jadi beliau tuh tahu. Karena apa? Nggak mungkin katanya wah tawaf lagi, datang lagi ke Ka'bah, datang lagi ke Ka'bah. Habib Zain tahu bahwa beliau itu adalah sudah meninggal dunia. Nah, ini kesaksian daripada ulama yang ada di mana? Ulama yang ada di Mekah, kesaksian daripada Habib Zain bahwa ketika beliau wafat itu datang ke Ka'bah berulang kali pagi, siang, sore. Masya Allah. Orang ketika wafat meninggal dunia Pak, sampai ruhnya saja itu tawaf di Ka'bah Baitullah berurang-urang. Lah Bapak kira-kira ketika meninggal dunia ngapain Pak? Bingung kita. Orang yang mau gotong kita aja kagak ada Pak. Orang yang mau gotong kita aja kagak nemu Pak. Ya Allah. Kesaksian lagi dari siapa? Kesaksian lagi dari Sayyid Alwi Muhammad Al Haddad ini pernah mendatangi seorang ulama besar namanya Al-Arif Billah Syekh Ahmad bin Muhammad Al-Habsyi. Beliau menikah dengan cucunya. Jadi Syekh Abdullah bin Al-Haddad itu menikah dengan cucu daripada itu Al-Arif Billah Syekh Ahmad bin Muhammad Al-Habsyi. Nah, pada satu waktu dia mengatakan begini, Syekh meminta mendoakan kepada siapa? Mendoakan kepada Al-Habib Abdullah ini. Lalu Syekh Ahmad berkata kepada Syekh Abdullah bin Alawil Haddad, anakmu itu adalah anakku. Ini kata siapa? Kata Al-Arif Billah, namanya Habib Ahmad. Habib Ahmad ini beliau itu calon daripada menantu apa namanya? Bukan menantu, apa? Dia cucunya beliau tuh menikah dengan Al-Habib Abdullah. Berarti apa namanya? Kakek berarti dong. Nah, beliau tuh kakek. Cucunya beliau tuh menikah dengan Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad. Itu beliau tuh ngomong sama bapaknya Habib Abdullah bin Al-Haddad. Kata beliau, anakmu itu ya anakku, anakmu adalah anakku. Itu ngomong begitu, sudah ketahuan. Apa yang terjadi? Ternyata bapaknya Habib Abdullah ini nggak sadar apa maksudnya anakmu itu anakku. Tiba-tiba selang beberapa tahun kemudian cucunya daripada siapa? Al-Habib Ahmad ini kemudian menikah dengan siapa? Menikah dengan anaknya sendiri. Berarti jelas perkataannya betul-betul istimewa. Jadi memang orang-orang soleh itu Masya Allah itu, orang-orang soleh itu beliau tuh mereka orang-orang soleh itu sudah bisa menduga, sudah bisa memperkirakan masa depan. Jadi kalau Bapak bicara masa depan kita ini gimana Pak? Gelap. Masa depan kita nanti kayak gimana Pak? Nggak tahu. Nah, kalau mereka orang-orang yang memang oleh Allah diberikan anugerah keimanan, kewalian, Masya Allah, masa depan itu ada di dalam genggaman mereka.
Masa kecil Abdullah bin Al-Haddad 4 tahun umur beliau terkena musibah itu yang sehingga mata beliau tidak bisa melihat. Bapak lihat guru-guru beliau, guru-guru daripada Abdullah bin Al-Haddad itu diantaranya adalah Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Atos, dan beliau pun tadi saya bilang dalam kondisi tidak melihat kedua matanya. Murid-murid beliau tuh Al-Haddad banyak. Bahkan kemudian kitab-kitab yang beliau kemudian memiliki itu Masya Allah, silahkan karya-karya beliau itu banyak. An-Nasaihud Diniyah, kemudian ada lagi Risalatul Al-Mu'awanah. Kita mau kaji apa sekarang? Kita mau kaji kitab apa namanya? Risalah Al-Mu'awanah, Sabilul Idkar, itu kitab-kitab beliau. Bapak silakan baca. Dan termasuk yang saya amalkan di pondok pesantren adalah Ratibul Haddad. Ratibul Haddad itu amalan untuk memisahkan Syiah. Dulu ketika Syiah berkembang di zaman beliau masuk ke daerah Tarim, maka kemudian beliau membentengi ahli sunnah wal jamaah ini dengan amalan namanya Ratibul Haddad. Syiah itu kan ada 4, Pak. Ada yang namanya Syiah itu namanya Syiah Gullah, ada namanya Syiah Ismailiyah, ada lagi Zaidiyah, ada lagi namanya Syiah Imamiyah, gitu kan? Yang biasa di kita ini namanya Syiah Imamiyah sama Syiah apa namanya? Zaidiyah. Yang hampir mirip ibadahnya dengan ahli sunnah wal jamaah itu namanya Zaidiyah. Itu yang biasa itu. Yang biasa yang memang selalu berbaur dengan kita. Itu ulama-ulamanya mereka banyak. Nah, untuk membedakan itu akhirnya apa? Akhirnya Abdullah bin Al-Haddad membuat sebuah ratib ataupun amalan untuk membentengi itu yang disebut dengan Ratibul. Tapi hebatnya beliau apa katakan? Kata beliau Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad, Anda jangan mengamalkan dulu ratib saya, tetapi ketika Anda ingin mengamalkan ratib saya, baca dulu ratib guru saya, namanya Ratib Umar Al-Atos. Jadi beliau tuh bilang begitu, jangan dulu kemudian dibaca Ratibul Haddad sebelum Anda membaca Ratib Al-Atos guru saya. Jadi hebatnya hubungan antara alim dan muta'alim, insya Allah luar biasa. Jadi intinya sekali lagi, sebagai bentuk pengenalan saja untuk kajian kita di kesempatan pagi ini, bahwa kitab yang akan kita kaji adalah kitab Risalah Al-Mu'awanah karangan daripada Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad. Kajian kita tentang tasawuf. Tasawuf itu kajian apa tadi? Kajian apa tadi, Pak? Tasawuf itu adalah kajian tentang ihsan, kajian tentang hati, bagaimana kita membersihkan hati kita. Insya Allah mudah-mudahan untuk pertemuan berikutnya kita akan bahas tentang apa yang dinamakan tasawuf, definisinya seperti apa, dan bagaimana pendapat para ulama. Sekarang ada yang mengatakan tasawuf itu haram, tasawuf itu bid'ah. Tasawuf ngapain dikaji? Padahal tasawuf itu masuk dalam kajian ilmu agama Allah yang lurus, sumbernya Al-Quran dan Al-Hadis. Demikian kurang lebihnya mohon maaf. Walaupun minkum billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.